dengan tangan saya bersih ya. Tangan saya bersih. Ini bekas olinya, kalau saya giniin keangkat semua olinya nih. Tuh, keangkat olinya. Dari sini juga kelihatan kok ini bekas oli nih. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Wan Saputra. Pagi ini gua mau sunmori tipis-tipis ya. Jadi gua kemarin barusan ganti seal shock depan ya. Jadi kemarin itu waktu habis dipakai ya, kan gua beli second, kemudian gua pakai beberapa hari, beberapa minggu lah, kemudian baru ketahuan kalau seal shock olinya itu bocor ya. Jadi gua rasa sih kalau seal shock oli bocor itu bukan suatu yang tiba-tiba ya, maksudnya ini sih harusnya memang sudah terjadi sama owner sebelumnya ya. Cuman memang waktu gua cek unit di showroom itu nggak kelihatan seal shocknya bocor karena memang kondisi motornya kan nggak dipakai ya. Jadi seal shock bocor itu kemarin udah gua tes, padahal gua tesnya stang depannya ditekan ke depan kan, ditekan ke depan berkali-kali dan itu memang nggak kelihatan kalau sealnya bocor. Tapi ketika dipakai di jalan itu baru kelihatan seal shocknya bocor ya. Jadi ada sedikit rembesan oli ya di shock breaker depan. Nah kemarin gua sempat ganti di Kawasaki. Jadi kenapa gue ganti di Kawasaki, karena yang namanya oli ya, oli shock breaker itu kan ada perhitungannya, volumenya itu. Jadi kalau misalkan gue ganti di pinggiran bengkel biasa gitu, takutnya takaran olinya nggak pas gitu ya. Jadi itulah kenapa gue kemarin milih gantinya di Kawasaki sekalian gitu. Nah untuk seal shock depan memang gejalanya waktu itu nggak merasakan apa-apa sih, karena memang bocornya masih tipis ya, bocor tahap awal gitu, belum yang parah banget. Jadi dipakainya pun sebenarnya masih enak motornya. Cuman karena gua nggak nyaman aja sih, oli udah keluar gitu. Jadi kemarin gua pikir ya udahlah diganti sekalian gitu. Nah untuk penyebab dari seal shock depan bocor itu rata-rata penyebabnya dua ya kalau untuk moge ya. Yang pertama sering lewat jalan rusak itu kalau moge ya, karena kan moge bobotnya berat ya, cukup berat, apalagi R6 ini walaupun cc cuma 650 tapi beratnya kan di atas 200 kilo gitu. Jadi di samping memang dia berat banget, cukup berat lah, sampai cukup berat, apalagi dia lewat jalan yang rusak, itu lebih cepat kena itu seal shock depannya. Faktor pertama itu ya, karena sering lewat jalan rusak, dan memang rata-rata moge hampir pasti sering kena sih untuk urusan seal shock depan tuh. Yang kedua, karena mungkin motor ini cukup lama ya di showroom, kalau nggak salah 2 bulan 3 bulanan, dan di showroom itu kan dia nggak pakai pedok ya. Jadi bebannya itu bertumbuh di sebelah kiri. Dan kebetulan kemarin yang bocor pun juga seal shock depan yang kiri gitu. Jadi penyebab kedua sih memang karena moge nggak dipakein pedok ya. Jadi buat yang punya moge, kalau bisa sih tetap harus pakai pedok ya, karena nanti risikonya ya seal shock depannya cepat kena, terutama yang kiri gitu sih. Jadi memang ya mungkin apes ya, bukan apes sih ya udah risiko ya beli moge second dan seal shocknya kena, itu udah risiko. Walaupun memang waktu di showroom sebelum beli itu udah gua cek sana sini, udah gua cobain juga ditekan-tekan stang depannya, nggak kelihatan ada bocor oli, tapi setelah dipakai langsung deh ketahuan itu. Jadi buat yang mau beli moge, memang seal shock oli depan itu, seal shock depan itu nggak bisa kita langsung cek di tempat sebelum kita beli, karena kalau memang bocornya masih tahap awal, bocor tipis-tipis itu masih nggak kelihatan sih, walaupun kita tes dengan cara neken-neken begini nih. Nah kalau stang-stangnya kita tekan-tekan ke bawah gitu, kalau masih bocor tahap awal tuh kita nggak bisa kelihatan. Baru nanti kalau udah dipakai jalan, nah itu baru deh kelihatan kalau ada kebocoran gitu. Kecuali seal shock depannya udah parah ya,
udah bocor parah, udah kena parah, nah itu deh baru pasti akan ketahuan. Walaupun kita tekan-tekan begitu langsung ketahuan tuh kalau udah parah. Kalau belum parah sih nggak akan tahu ya kalau itu bocor gitu. Terus kemarin waktu Kawasaki ya, penggantian total itu gua habis hampir 700 gitu. Jadi gua gantinya kiri kanan ya, seal shock depan gua ganti kiri kanan. Jadi kata si orang bengkelnya sih ganti kiri aja, gak usah dua-duanya gitu, kan toh juga yang jebol yang kiri. Dia ngomong begitu, cuman gua pikir-pikir sekalian deh, soalnya kalau udah jebol satu itu biasanya yang satunya bakal nyusul gitu. Jadi kemarin gua sekalian ganti dua-duanya kiri kanan. Seal shock depan yang ori itu harganya 108, harganya 108.000 satunya ya. Jadi gua ganti kiri kanan berarti hampir 220 ya, 216 kalau nggak salah. Itu untuk sealnya aja. Terus untuk olinya, oli suspensi, oli shocknya itu harganya 35.000 satunya, dan kemarin butuh 5 botol ya. Per botolnya tuh 200 mili. Jadi total butuh 5 botol. Total 1 liter ya oli shock depannya. Karena 1 botolnya 200 mili dan butuhnya 5. Jadi kiri kanan butuhnya seliter ya, atau butuh sekitar 2,5 botol lah. Kalau kiri doang atau kanan doang ya mungkin sekitar butuh 450 mili gitu. Jadi itu tadi seal kiri kanan total 220 ya, 216. Terus untuk olinya, oli shocknya tuh harganya satunya 35.000 ya. Total kalau beli 5 tuh kalau nggak salah 175 kalau nggak salah ya. Ntar detail totalnya akan gua tampilin di video ini. Terus untuk jasanya kiri kanan itu kemarin habis 300 sekian. Jadi untuk jasa 300.000 itu, kalaupun kita cuman ganti satu aja ya, ganti kiri aja atau ganti kanan aja, itu tetap 300 gitu. Jadi misalkan ganti cuman kiri, ya itu jasanya sama 300, atau ganti cuman kanan, itu jasanya juga sama, cuman 300 gitu. Jadi gua pikir toh juga jasanya sama kan, antara kiri kanan atau keduanya. Kemarin gua pikir ya udahlah sekalian gua ganti kiri kanan gitu. Toh juga penambahannya cuman dikit gitu. Jadi kemarin total itu hampir 700 ya habisnya. Gua ganti di Kawasaki Bogor karena di Sukabumi partnya nggak begitu lengkap. Total pengerjaan kemarin sekitar 2,5 jam ya. Pengerjaan sebesar 2,5 jam gitu. Dan setelah diganti ya enak-enak aja sih. Toh juga sebelumnya sebenarnya ya enak-enak aja gitu. Cuman memang karena gua nggak nyaman ada bocor oli di shock depan ya, makanya kemarin langsung buru-buru gua ganti. Karena takutnya kalau gua pending ntar makin habis ntar itunya apa, oli shock depannya gitu. Makanya kemarin udahlah sikat aja sekalian gitu. Jadi jangan lupa ya buat yang punya Moge, jangan lupa selalu pakai pedok ya, karena Moge itu berat ya, apalagi kayak R6 ini walaupun 6,5 cc tapi beratnya di atas 200 cc. Jangan lupa pakai pedok karena nanti yang akan kena seal shock depan. Ya walaupun nggak mahal ya, sealnya kan cuma 100 sekian, cuman waktu dan effort kita untuk gantinya itu yang bikin males kadang ya. Jadi daripada kita ngurusin harus ke Kawasaki, mending kita pakein pedok lah kalau motor nggak dipakai gitu. Dan yang kedua, usahakan hindari jalan-jalan rusak, jalan-jalan bergelombang, dan yang bisa memperpendek usia seal shock depan ya. Karena memang Moge itu cukup berat bobotnya, apalagi kalau kena jalan yang jelek itu kerja dari shock breaker cukup ekstra, dia terbebani akibat bobot mesin, bobot motor, dan akibat jalan yang rusak gitu ya. Apa? Hah? Apa gak denger? Oh ayo atuh. Mau kemana? Ayo atuh bareng.
Saya nggak ada temen tapi. Ayo. Jadi memang ini kan minggu pagi ya. Minggu pagi itu banyak yang pada San Mori di GWK. Dan kebetulan tadi mungkin dari spion sih kelihatan tadi dia dari jauh itu tiba-tiba mendekat ya. Mendekat terus pelan-pelan di belakang gua. Terus tadi nyebelain gua dan lakson mau nongkrong bareng di GWK ya. Jadi GWK tuh area ini ya. GWK tuh ini Gedung Widarya Kencana. Jadi kayak area kumpul San Mori anak-anak motor kalau minggu pagi. Wih, keren cuy. 2 tak. Ya, jadi GWK tuh tempat kumpul anak-anak motor kalau minggu pagi. Dan tadi dia ngajakin nongkrong bareng di GWK. Ayolah, gue juga belum pernah nongkrong di GWK. Oke, mungkin dari gue begitu dulu ya untuk sharing tentang penggantian seal shock depan. Jadi kalau penggantian sih saran gue Kawasaki karena dia ada takaran khusus kan untuk seal shock depannya gitu, berapa mili gitu gue lupa kemarin. Dan itu lebih confidence saja, jadi lebih nyaman, lebih aman kalau kita ganti di Kawasaki-nya langsung. Dari gue begitu dulu ya. Sekian, makasih.